merencanakan sesuatu yang hot ya. Ya, jadi higher order thinking skill yang mungkin ini sedikit familiar di kuping kita masing-masing, yang lagi tren karena sekarang kan era AKM ya, asesmen kompetensi minimum ya, yang menghendaki anak-anak itu mampu memiliki kecakapan literasi dan numerasi, termasuk di dalamnya itu ada yang namanya higher order thinking skill. Nah, saya mengambil judul di sini adalah matematik itu hot. Jadi judul ini berhubungan dengan ini ya, sangat terkait filosofi matematika ya. Matematika itu hot. Nanti kenapa kok saya membuat judul itu mungkin saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Ini saya kira tidak perlu. Nah, teman-teman, ibu bapak, perlu ibu bapak ketahui bahwa anak didik Anda itu ketika Anda ajar matematika itu untuk apa? Ya, itu pertanyaan yang besar deh. Untuk apa belajar matematika? Apakah ibu bapak yakin bahwa ketika anak pintar matematika itu menjadi matematikawan? Kan tidak semua seperti itu ya, ibu bapak. Nah, tidak semua ketika kita menginginkan mereka itu pintar matematika, tetapi tidak semua itu menjadi seorang matematikawan. Nah, maksudnya apa ini ya? Jadi untuk apa mereka belajar matematika? Nah, esensi dari matematika itu bukan itu pandai dalam dalam berhitung. Tidak pula ukuran sukses dalam matematika itu adalah ketika mendapatkan nilai 100. Nah, jadi ukuran sukses dalam matematika yang kita ajarkan ke anak itu adalah bagaimana matematika itu diterapkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari, ya, untuk memecahkan masalah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi benar apa kata filsuf ya, bahwa everything is mathematics, segala sesuatu itu adalah matematik. Ya, matematika itu tidak hanya angka, ya. Logika itu matematik, ya. Bahasa, ya, yang ibu bapak kalau tidak ada matematika tidak bisa berkomunikasi, ya. Jadi ibu bapak ketika belanja, ya, tidak ada matematika sama sekali. Bayangin ibu bapak tidak mengenal yang namanya 1, 2, 3, setengah, tidak mengenal itu apa itu bangun, sama sekali tidak mengenal apa itu matematika, tidak bisa berkomunikasi ya. Makanya ada yang mengatakan matematika itu adalah bahasa. Nah, ini berhubungan dengan filsafat. Kebetulan ibu bapak saya ngajar filsafat, dan tugas akhir saya ketika dokter itu adalah tentang filsafat matematika. Nah, jadi intinya ibu bapak belajar matematika itu tidak hanya ukurannya nilai 100 ketika ulangan, ketika ujian nasional, atau ketika dia masuk perguruan tinggi yang favorit misalnya. Tapi ukurannya adalah ketika dia menggunakan matematika itu dalam pemecahan kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya untuk memecahkan masalah sehari-hari, tetapi kegunaannya adalah kemampuan berpikirnya itu loh yang digunakan untuk membuat keputusan dalam profesinya masing-masing. Bagaimana matematika itu ibu bapak diajarkan tentang berpikir kreatif, berpikir kritis, ya. Sehingga orang-orang eksak itu orangnya kritis-kritis biasanya ya. Nah, kenapa? Itulah jadi value
di situ itu yang ibu bapak harus kejar, bahwa mereka itu harus kritis, logis, ya, kreatif, ya, inovatif, dan itulah tujuan dari pembelajaran matematika itu yang mereka gunakan nanti di dalam kehidupan sehari-hari mereka dan profesi mereka masing-masing. Ya, lagi-lagi ingat, matematika not only about number. Ya. Matematika itu tidak hanya number, tidak hanya angka. Anda belajar tentang logika itu karena orang matematika, karena logika itu adalah matematika. Ya. Nah, jadi ibu bapak kadang-kadang segala sesuatu itu bisa dikaitkan dengan logika, dan logika itu adalah bagian dari matematika. Ibu bapak bisa renungkan apa yang saya sampaikan. Kenapa ada orang filsuf ya, itu yang menyebutkan seperti itu, everything is mathematics. Nah, ibu bapak nanti bisa mendalami. Nah, kemudian kembali ke sini Bapak Ibu. Salah satunya itu adalah ini, tujuan kita itu mengajarkan anak matematika, yaitu adalah kemampuan mereka untuk higher order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang digunakan dia dalam profesi mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, higher order thinking skill. Makanya di luar sana itu orientednya itu ini Bapak Ibu, orientednya bukan oriented nilai, ya, bukan oriented nilai. Jadi bukan nilai memang salah satu dasar untuk kita melihat bahwa kita itu tercapai apa tidaknya. Tetapi yang penting itu adalah esensi dari ilmu itu sendiri. Makanya di depan itu saya menyampaikan bahwa pentingnya bahwa ibu bapak harus memaknai bagaimana menimba ilmu dengan benar, ya, tidak hanya sekedar mendapatkan ijazah dan IPK. Ibu bapak bisa mendapatkan IPK 4, ijazah dengan kampus yang wahid. Apakah itu jaminan ibu bapak sukses, bergelimang harta, dan tentu saja tidak. Ada beberapa skill yang ibu bapak harus dapat, tidak hanya dari IPK. Ya. Ibu bapak bisa lihat, mengaca dengan teman-teman kita di ITB. Saya tuh punya banyak kawan di ITB yang IPK-nya itu kecil-kecil, 2,3, 2,5, ya. Tetapi cara pemikirannya jauh dengan mohon maaf, ya, secara administrasi ada yang IPK sampai 3,5, tetapi itu hanya oret-oretan yang ada di kertas, tidak mencerminkan skill yang dia dapat. Nah, Bapak Ibu, jadi itulah pentingnya Bapak Ibu, esensi dari ilmu itu tidak hanya dari kulitnya saja, tetapi juga keberkahan ilmu itu harus Anda rengkuh. Nah, itu Ibu Bapak ya. Jadi ini saya sedikit berbau-bau filsafat biar Ibu Bapak itu bijaksana dalam berpikir dan berpendapat, dan juga mengevaluasi orang lain. Nah, higher order thinking skill itu berarti di sini saya ngambil ada 3 makna penting ya. Skillnya itu sendiri, kemudian ada thinking, di sini ada thinking, kemudian ada questioning. Nah, higher order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi skill tingkat tinggi itu adalah kemampuan untuk bagaimana menganalisis, ya, menganalisis setiap keputusan, menganalisis setiap kebijakan. Ingat, ini tidak hanya matematik ya Ibu Bapak, tapi ini itu dari matematik.
menganalisis setiap keputusan, menganalisis setiap keindahan ini tuh baik atau buruk, benar atau salah. Nah, kemudian mengevaluasinya, setelah dianalisis, dievaluasi, cocok apa enggak, ya. Nah, itu kemampuan tingkat tinggi yang tidak hanya sekedar Anda mendapatkan 5+5 berapa. Kemudian level yang tertinggi adalah mencipta. Jadi menciptakan pola-pola, ya. Misalkan berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan sebuah inovasi. Mencipta di sini tidak harus dari nol, Bapak Ibu. Mencipta itu boleh dari ciptaan orang lain, kemudian kita modifikasi dan bernilai manfaat lebih. Nah, itu sudah termasuk mencipta. Karena tidak ada segala sesuatu itu dimulai dari nol, betul, kecuali yang pembuat hidup. Kecuali yang membuat hidup. Ya, tentu saja dia bisa menciptakan dari nol langsung jadi sempurna. Tapi kalau kita mencipta itu mungkin saja meniru yang sudah ada, kemudian kita kembangkan, kita tempel kekurangannya. Kemudian di sini ada thinking, ya. Yang dimaksud thinking, berpikir tingkat tinggi itu apa sih? Yaitu keahlian untuk memahami situasi yang sophisticated, complicated, dan apalah yang sinonim dengannya, ya, yang mana itu digunakan untuk pemecahan masalah, ya, berpikir kritis. Dari misalkan kita ada problem A dan B, sebelum memutuskan sesuatu itu kita harus berpikir kritis, kita mengevaluasi dulu. Ya, selain berpikir kritis juga bernalar, kemudian sampai ke berpikir kreatif atau pemecahan masalah. Nah, kemudian adalah higher order thinking, higher order reasoning, membutuhkan jawaban lebih dari sederhana. Tidak harus sulit, ya. Jadi higher order thinking skill itu bukan hanya untuk memecahkan masalah-masalah yang sulit, atau tidak hanya untuk membuat masalah-masalah yang rumit, tetapi juga membuat sebuah problem yang itu mungkin saja gampang, tetapi membutuhkan cara tertentu, mungkin berpikirnya 2 kali untuk mendapatkan keputusan. Jadi yang selama ini misalkan Ibu Bapak tentang D 5+5 itu berapa? Nah, mungkin anak akan menjawab dengan lantang 10. Tetapi tidak ada esensi berpikir ulang di sana. Tetapi ketika anak diminta untuk menjelaskan, "Nak, bagaimana ya caranya 5+5 itu sama dengan 10. Itu cara pengajaran yang sama tentang penjumlahan 5+5, hanya saja tagihan yang kita dapat dari siswa berbeda. Yang pertama mungkin kita akan senang, oh anak sudah paham 10. Nah, kalau orientasinya berbasis hasil seperti itu, ya sudahlah. Karena nilai 10 itu kan mungkin berbasis ingatan. Mungkin saja hanya berbasis bisikan dari teman sebelah. Ya. Atau mungkin catatan yang ada di buku mereka ketika Anda tanya 5+5, terlihat di catatan mereka ada 10. Nah, tetapi kalau Anda tanya 5+5 dapat 10 itu dari mana atau bagaimana caranya, itu anak akan berargumen dan membutuhkan cara-cara berpikir, self assessment, cara menilai diri mereka, bagaimana saya tuh ngomong itu salah atau benar ya, 5+5 caranya gimana. Itu sudah mengevaluasi pemikiran mereka sendiri.
Makanya ada yang menyebutnya self assessment. Inilah yang namanya higher order thinking skill, itu 3 taksonomi Bloom yang terakhir ya, yaitu analyzing, evaluating, and rating. Nah, kemudian ada yang menyebutkan applying, kemudian understanding, itu adalah middle order thinking skill. Kemudian yang terakhir itu remembering, ingatan jangka pendek ya. Ini biasanya disebut dengan lower order thinking skill. Nah, biasanya kemampuan analyzing, kemudian evaluating, rating ini digunakan untuk pemecahan masalah ibu bapak di masa depan ya. Nah, ibu bapak bisa perhatikan di situ ada Bloom taksonomi yang mana kemampuannya dilihat dari kata kerja yang ada di segitiga ini ya, kata kerja ini. Nah, mengingat itu kayak kata kerja memberitahu, mendaftar, memaparkan, mengaitkan, menulis, menandai, menyatakan, memberi nama. Itu kata-kata yang berkaitan dengan mengingat. Kemudian ada memahami, itu ya kayak menafsirkan, membuat garis besar, mendiskusikan, membedakan. Ya, kemudian applying, itu sudah bagaimana menunjukkan atau menggunakan, menyelesaikan. Nah, kalau menganalisis itu memeriksa, membandingkan, ya, kemudian menyelidiki, mengkategorikan, mengidentifikasi, ya, memisahkan. Nah, ibu bapak, kenapa saya sampaikan, ibu bapak nanti juga harus mengacu pada ini ya. Usahakan orientasinya itu diubah, yang yang mana segitiga ini semakin mengerucut, semakin kecil, nanti diubah menjadi seperti ini. Jadi kalau bisa porsinya ini kecil, semakin besar, ini kalau bisa lebih besar. Jadi dibalik ininya, Bapak Ibu, porsinya ya, dalam pengajaran. Ya, tidak hanya dalam konteks penugasan mata kuliah ini, tetapi ketika nanti ibu bapak mengajar di sekolah-sekolah, ya, termasuk dalam kehidupan sehari-hari ketika ibu bapak berinovasi atau mungkin memecahkan masalah. Nah, mungkin saya kembali yang tadi. Jadi ini kata kunci. Ini contohnya ya, contoh dalam matematika ya. Ini contoh dalam matematika, misalkan mengingat itu ya, coba daftar semua pecahan yang Anda ketahui ya kan, itu mengingat ya, ada setengah, sepertiga, itu mengingat. Kalau memahami itu mengurutkan pecahan, itu sudah memahami. Dia harus memahami urutan pecahan, bahwa ini tuh lebih kecil, ini tuh lebih besar, gitu kan. Kemudian menerapkan itu, temukan pecahan dari kuantitas yang diberikan. Misalkan saya punya setengah dari 6, itu berapa sih ya. Nah, ini udah penerapan. Setengah dari 6 ya, setengah dari 6 itu berapa sih, atau maksud saya setengah kali 6 ya. Nah, kemudian menganalisis, itu contohnya juga sudah ada. Nah, evaluasi, kemudian mencipta,
Nah, misalkan saya membuat di situ mencipta itu, coba Anda jelaskan gimana dalam kehidupan sehari-hari itu konteks yang berkaitan dengan 1/2 x 6. Kemarin kayaknya sudah ya, nggak tahu apakah di kelas ini atau kurang tahu di kelas mana. Nah, itu udah menciptakan pernyataan atau pertanyaan berbasis konteks. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, hanya saja saya buat tampilannya menarik terkait porsi yang Ibu Bapak nanti gunakan, tidak hanya kemampuan mengingat saja yang menjadi porsi utama, tetapi mengkreasi atau mencipta, itulah yang Ibu Bapak harus concernkan di sana. Paling tidak 3 ini ya. Nah, porsinya ditekankan ya. Nah, contoh-contohnya ini Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana sih fitur kunci dalam pembelajaran untuk bagaimana anak itu kita tanamkan tentang HOTS ya. Kalau saya di sini ada beberapa fitur kunci ya. Di sini sesuai pengalaman saya. Jadi bagaimana kita mengajar, menciptakan situasi pembelajaran yang berbasis HOT, berorientasi maksudnya ya, berorientasi HOT. Nah, gunakan konteks yang relevan. Nah, jadi Ibu Bapak itu kalau mengajar, usahakan menggunakan konteks. Tidak langsung kepada kemampuan atau pengetahuan yang sifatnya prosedur dan fakta. Contoh, mengajar tentang penjumlahan, itu langsung pembilang kali pembilang, perkalian maksudnya ya, perkalian pecahan. Tidak langsung perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tetapi mulailah dengan membuat konteks. Kira-kira itu perkalian pecahan dalam kehidupan sehari-hari itu ada enggak? Nah, itu. Kemudian menggunakan pengalaman mereka. Ini dalam riset saya dengan mahasiswa S2, kita mengenalkan pecahan itu tidak yang diarsip seperti ini Bapak Ibu. Biasanya kita mengenalkan pecahan ini berapa anak-anak? 1/4. Nah, kalau dengan mahasiswa tesis saya, itu tidak mengenalkan pecahan, tidak seperti itu. Tetapi mengenalkan yang dia sudah pelajari. Sebelum belajar pecahan, mereka itu kan belajar pembagian, bilangan, cacah, ya kan? Gunakan pemahaman itu. Contoh, 6 dibagi 3. Contohnya kan ada 6 roti dibagi 3, ya kan? Dikembangkan lagi, kalau 6 dibagi 2 bagaimana? Atau mungkin semakin ke atas, kalau 6 dibagi 5 bagaimana? Nah, kalau dalam konteks ini saya membuat konteks 5 dibagi 4. Ya. 5 dibagi 4. Nah, 5 dibagi 4 itu bagaimana? Misalkan saya punya 5 roti. Gimana sih kamu kalau berbagi 5 roti untuk 4 orang? Biarkan mereka itu membagi rotinya masing-masing. Pernahkah Ibu Bapak mempraktekkan itu, membagi 5 roti dengan 4 orang? Dalam kehidupan sehari-hari sangat mungkin. Ya, ada 4 teman yang mana ada 5 roti. Gimana berbagimu? Banyak macam di sana yang Ibu Bapak akan temukan cara mereka masing-masing.
Ada yang memoteknya menjadi 2 setiap roti. Kayak gini nih. Ini dipotek 2. Ini dipotek 2. Ini dipotek 2. Potek 2. Potek 2. Ini bagi orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Sisanya, karena sisa 2, dibagi lagi, dipotek menjadi 2. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Ini cara real yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Apakah ada cara lain? Banyak. Contohnya, anak membaginya dengan membagi 1 roti, 1 roti, 1 roti, 1 roti. Ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Sisanya baru dibagi 4. Ini cara real yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apakah hanya seperti itu? Mungkin saja bukan seperti itu. Caranya bagaimana? Dibagi 4. Bagi 4. Ini mungkin saja orangnya pelit kan, Bapak Ibu? Orangnya pelit, kemudian dibagilah ini yang kecil ini untuk orang pertama, ya. Orang kecil ini orang kedua. Apakah ada karakter pelit di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Anda bisa lihat teman-teman Anda sendiri, ya. Nah, jadi orangnya dapat kecil-kecil gitu ya, dapat kecil-kecil. Tetapi adil nggak? Adil. Itu belajar pecahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahwa 5 dibagi 4 itu 5/4. Taunya 5/4 dari mana? Kan ada 5 potongan dari 4. Inilah menggunakan pengalaman real atau pengalaman familiar. Nah, kemudian menggunakan jawaban salah. Ibu bapak, kita itu penting untuk membuat anak berpikir untuk mengevaluasi kesalahan. Ya, contoh di sini adalah 35 dikali 25. Ibu bapak bisa lihat di sana. Kira-kira kalau anak itu salah, salahnya di mana? Anak disuruh mengevaluasi. Kemampuan mengevaluasi ini itu penting. Bahwa ketika ini loh Le, ada yang salah nih menjawab 35 kali 25. Ayo ibu guru atau bapak guru dibantu. Mana letak kesalahannya? No, perhatikan. Anak diminta untuk membantu gurunya mana letak dari perkalian ini yang salah. Ini termasuk hot ya. Bagaimana anak mengevaluasi mana yang salah sehingga nanti ketika dalam prakteknya dia tidak akan tidak akan melakukan kesalahan yang mungkin diperbuat oleh orang terdekatnya, yaitu teman-temannya. Nah, Ibu Bapak bisa melihat mana letak kesalahan ini ya, Ibu Bapak. Ini saya langsung saja, tidak ada interaksi dengan Ibu Bapak karena waktu. Intinya Ibu Bapak menggunakan jawaban salah atau miskonsepsi secara umum di kelas, kita ambil, nggak usah pakai nama. Ini loh nak, ada teman kamu yang salah. Kira-kira bagaimana? Nah, ingat bahwa ketika anak itu terbiasa dengan kesalahan-kesalahan ini, ketika dia salah juga tidak malu. Itu penting Bapak Ibu. Kemudian ini tadi saya bilang menggunakan miskonsepsi. Apakah sama miskonsepsi dengan error, salah? Jawabannya tidak sama ya. Contoh kayak gini. Ini miskonsepsi. Mereka mengatakan itu 1/4. Nah, Anda bisa membedakan antara error dengan miskonsepsi, Ibu Bapak. Kita diskusikan mereka di kelas. Kenapa kok jawabannya seperti itu? Letak kesalahannya di mana? Nah, kemudian diskusi, ya, discussion. Penting Bapak Ibu, discussion antara murid dengan murid, ya. Tidak hanya murid dengan guru dan murid dengan konten dan materi aja, tapi murid dengan murid juga penting untuk kita berikan sarana. Itu kata vokasi begitu ya, yang kemarin di. Kemudian pertanyaan efektif. Ibu Bapak penting saya bilang tadi. Ketika Anda bertanya 5 tambah 5 berapa nak? Itu kan pertanyaan kelas ya. Anak-anak apa yang dimaksud dengan paru-paru?
kan? Anak dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelas, dengan mengacungkan jari, dengan berebutan seperti itu tidak bermakna. Kalau dalam kata saya bilang itu tidak bermakna. Mereka berebutan dengan tunjuk tangan seperti itu tidak bermakna. Mengapa? Mereka punya jiwa-jiwa untuk bersaing. Ya. Bersaing boleh sebenarnya Bapak Ibu, tidak dilarang. Hanya saja mereka itu bersaing tanpa mengevaluasi kemampuan mereka sendiri, bahwa ketika dia mengacungkan tangan itu karena dia ingin bersaing tanpa memperhatikan jawabannya. Ibu Bapak bisa lihat ketika anak-anak ini langsung unjuk tangan ya, padahal nggak tahu jawabannya. Kalaupun tahu jawabannya 5 tambah 5 berapa nak? Ketika tunjuk tangan 10 ya, menggaungkan jawaban sebelahnya. Nah, bagaimana melakukan pertanyaan efektif? Itu dengan melakukan pertanyaan ke anak secara acak ya. Kenapa saya bilang melakukan anak secara acak? Karena semua punya kesempatan yang sama untuk ditanya. Selain acak, Ibu Bapak tidak minimalisir dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya bilang, berapa 5 tambah 5. Gantilah dengan pertanyaan, Le, kamu dapat 5 tambah 5, dapat 10 itu dari mana? Coba pertanyaan-pertanyaan itu diubah seperti itu. Pertanyaan efektif itu selain membuat kesempatan sama kepada semua siswa, juga yang namanya open questioning ya. Open questioning, membuat pertanyaan terbuka. Jawabannya itu berupa argumen. Ya, makanya di sini saya membuatkan sebuah model bagaimana bertanya secara efektif. Nah, ini Bapak Ibu silahkan pelajari ya. Bagaimana ketika bertanya itu membuat jeda, waiting time 1, waiting time 2. Waktu berpikir anak itu kita penting untuk wadahi ya. No hands up, kecuali memberi kesempatan mereka bertanya, mengajukan pertanyaan. Nah, jadi no hands up ini berkaitan dengan tadi membuat pertanyaan itu boleh menggunakan pertanyaan tertutup, tetapi tidak sering-sering, porsinya itu tidak banyak gitu ya, Ibu Bapak. Nah, contoh, biasanya kita menggunakan pertanyaan tertutup, 5 tambah 5 itu berapa? Seperti yang saya tadi bilang. Nah, gantilah dengan pertanyaan bilangan berapa ketika Anda tambahkan bersama menghasilkan 10. Nah, bagaimana Anda mendapatkan 5 tambah 5 sama dengan 10? Mungkin bisa diubah, atau mungkin pertanyaan yang lain bersifat terbuka. Jadi anak diminta untuk berargumen. Kemudian saya menginvestigasi, misalkan ada anak ayam atau ada ayam, kemudian di sini ada anak sapi di ladang petani. Jika ada 10 kaki sekaligus, berapa banyak dari masing-masing hewan ya yang ada di ladang tersebut. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan HOTS. Dan ini pertanyaan jangan dilontarkan ke kelas ya. Pertanyaannya itu mungkin kita lontarkan ke kelas untuk stimulus saja. Tetapi ketika itu kita tanyakan ke salah satu orang secara acak, dan kita beri waiting time, kita juga probing question, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing ke jawaban konsep yang diinginkan. Kemudian membuat sebuah respon lanjutan. Nah, ya. Jadi ini ada beberapa, ketika anak menjawab, respon lanjutannya bagaimana untuk mengarah pada konsep yang lebih dalam.